Sudahkah kamu mendengar kisah lontar terlarang? Konon, ada naskah kuno beraksara Jawa yang isinya terlarang untuk dipublikasikan. Lontar tersebut diyakini menyimpan rahasia besar tentang Satrio Piningit, sosok legendaris dalam ramalan Jayabaya. Banyak sumber menjelaskan bahwa Satrio Piningit muncul dalam ramalan Prabu Jayabaya, dan masyarakat percaya ia memiliki kekuatan melebihi zamannya. Sosok seperti ini dikatakan akan muncul di saat yang tepat untuk membawa keadilan ke Nusantara. Bayangkan betapa hebohnya dunia jika naskah terlarang ini benar-benar ditemukan. Lontar kuno ini ibarat pusaka yang menunggu dibuka. Kisah turun-temurun menyebut Satrio Piningit sebagai ksatria tersembunyi yang akan tampil pada waktu yang dijanjikan. Banyak yang percaya ia lahir di era penuh konflik, dilindungi oleh para wali suci sejak kecil. Apa sebenarnya yang ditulis di dalam lontar itu? Apakah jadinya kalau rahasia ini terkuak di zaman modern? Simak terus bagian berikutnya untuk mengupas lebih tuntas misteri Satrio Piningit. Satrio Piningit muncul dalam banyak teks Jawa kuno, syair-syair Joyoboyo, ramalan Sabdo Palon, Serat Kalatida, dan Wangsit Siliwangi semuanya menyebut sosok ini. Inti ramalan serupa akan datang pemimpin agung di saat genting Nusantara. Dari naskah-naskah itu muncul deskripsi syarat simbol, mulai wajah hingga senjata. Mari kita simak beberapa pokok ramalan tersebut. Satrio Piningit digambarkan dengan simbol dan tanda yang kuat. Legenda menyebut ia putra Batara Indra, dewa perang dan petir, berparas kresna, berwatak baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda Sakti. Bait-bait ramalan kuno bahkan menegaskan akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, bersenjata Trisula Weda. Artinya, Satrio Piningit diibaratkan seperti dewa turun ke dunia, jauh berbeda dengan manusia biasa. Ciri-ciri utama Satrio Piningit tercermin dari naskah-naskah lama. Putra Batara Indra, turunan dewa petir, melambangkan kekuatan dahsyat. Wajah Kresna, rupa seperti dewa Mahabharata, menandakan kebijaksanaan dan ketenangan. Watak baladewa, jiwa pekerja keras dan kuat dalam medan perang. Trisula Weda Sakti, Trisula Suci, 3 kitab suci, sebagai senjata utama. Buddha Angon, dalam versi lain ia disamakan dengan Buddha Angon, penggembala yang menggembalakan daun kering. Tanda fisik unik, tahi lalat di pipi, alis menyambung, dan gigi gingsul sebagai ciri khas Satrio Piningit. Menariknya, legenda Budak Angon mengatakan Satrio Piningit menggembalakan daun kering dan ranting sebagai metafora mengumpulkan persoalan rakyat untuk mendirikan Ratu Adil. Ia tampil sebagai gembala sederhana, namun menyimpan tanggung jawab besar. Cerita-cerita itu juga menambahkan detail simbolik lain. Misalnya, dalam tradisi Sunan Kalijaga, bocah penggembala itu memanjat pohon belimbing untuk mengambil buah bintang 5. Buah berbentuk bintang 5 ini diartikan melambangkan 5 rukun Islam, tanda agung bahwa jalan hidup Satrio Piningit terkait dengan nilai keagamaan. Semua petunjuk dan simbol ini semakin mengundang penasaran bagaimana sosok sederhana ini bisa memiliki makna luar biasa dalam ramalan. Kini kita tiba pada inti pertanyaan, apa yang tertulis tentang kelahirannya? Banyak cerita rakyat menyebar bahwa informasi kelahiran Satrio Piningit disembunyikan dalam lontar itu. Dalam versi fiksi, dikisahkan Satrio Piningit lahir di waktu istimewa, misalnya di malam bulan purnama berdarah
atau saat hujan meteor terang. Cerita ada yang bilang ia adalah bayi yatim piatu dari keluarga sederhana, ditemukan di kaki Gunung Suci oleh petani baik hati agar aman dari penguasa zalim. Skenario legenda ini sering disertai ujian gaib. Sang peneliti lontar harus menjalani ritual khusus sebelum bisa membaca naskahnya. Konon jika niat pembaca egois, lontar itu akan memberi peringatan melalui mimpi buruk. Dalam beberapa versi lain, Satrio Piningit tumbuh dengan kemampuan luar biasa, seperti bisa berkomunikasi dengan alam atau meramal tanpa belajar. Namun, ia memilih tetap menjadi penggembala biasa sampai waktunya tiba. Bersama para wali, ia merencanakan masa depan rahasia, menunggu kesempatan muncul di panggung sejarah. Cerita-cerita rakyat pun mewarnai perihal masa kecil Satrio. Versi berbeda mengisahkan ia lahir dari darah keturunan wali, lalu dibesarkan secara rahasia oleh tetua desa. Ada yang berujar kelahirannya ditandai fenomena alam, hujan emas, pelangi yang aneh, atau suara gamelan mistis tiba-tiba terdengar. Yang pasti, kisah-kisah itu memberi nuansa magis bahwa Satrio lahir bukan sembarangan. Meski berbalut mitos, semuanya menekankan pelajaran penting. Pemimpin sejati sering muncul secara tak terduga dan teruji dahulu oleh waktu. Buah belimbing, star fruit, terpotong melintang, membentuk bintang 5. Simbolisme dalam cerita Satrio Piningit sangat kental dengan makna spiritual. Buah belimbing di atas, potongan melintang, membentuk bintang 5. Sunan Kalijaga mengartikan bintang 5 ini sebagai 5 rukun Islam, menegaskan kiasan agama dalam legenda. Dalam budaya Jawa, bintang juga dilihat sebagai petunjuk ilahi, sebuah lentera, harapan bagi orang tersesat. Dengan konteks ini, Satrio Piningit bukan hanya sekadar cerita legenda, tetapi sebuah gambaran spiritual yang menginspirasi banyak orang. Selain nilai keagamaan, inti ramalan ini menyimpan harapan rakyat Nusantara. Satrio Piningit erat kaitannya dengan mitos Ratu Adil, sosok yang dipercaya akan muncul menegakkan keadilan. Banyak sarjana Jawa menjelaskan bahwa kisah ini adalah alegori mengumpulkan masalah-masalah rakyat, daun-daun kering, agar kelak terpecahkan secara adil. Artinya Satrio Piningit melambangkan impian kolektif tentang pemimpin bijak dan berintegritas. Legenda ini mengingatkan kita untuk tetap rendah hati, tetapi juga berpikir besar demi kebaikan bersama. Cerita Satrio Piningit juga meninggalkan jejak dalam budaya populer Indonesia. Novel-novel lokal, komik, dan film bertema sejarah sering menyisipkan bayangan tokoh ini sebagai lambang harapan. Anak-anak muda kerap mendiskusikannya. Siapa calon pemimpin yang memenuhi kriteria pemimpin adil ala Satrio Piningit? Bahkan di media sosial muncul meme dan diskusi serius tentang politik dengan julukan Satrio Piningit, menunjukkan betapa legenda ini melekat kuat dalam imajinasi kolektif. Boleh dibilang, kepercayaan pada sosok ini memperkuat semangat persatuan dan keadilan di antara masyarakat. Siapapun yang mampu mewujudkan cita-cita keadilan dan kebaikan sering disebut-sebut sebagai Satrio Piningit di mata rakyatnya. Kisah ini, sesimpel apapun, menginspirasi kita untuk berani mengambil peran mengubah masa depan. Karena pada akhirnya, pesan yang tersimpan adalah satu. Percayalah bahwa di balik waktu yang gelap, selalu ada harapan baru yang siap terbit. Menarik kan kisah misteri Nusantara seperti ini? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video menarik seputar mitologi, cerita spiritual, dan misteri Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.